Alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Bu Ferry. Salam. Kok pas banget Iklan dulu, ada Asya. iklan. Biar tadi takut geser. Terima kasih Bapak Ibu. Nggak ada bapak, Pak. Dia doang sih. Saya begitu dipanggil ke sini beberapa kali nggak bisa ada waktu karena berbarengan sama kegiatan dari posisi saya sebagai Pokjawas, dari direktorat, kemudian juga dari direktur langsung. Jadi itu yang saya nggak bisa luangkan waktu karena begitu saya mau ke sini di kantor juga ada rapim terus. Jadi baru kali ini saya coba beranikan diri, memang udah nggak ada kegiatan rutin yang teman-teman semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada semua pengawas di sini, pengawas madrasah yang hadir semua juga di hari yang sangat berbahagia buat saya ya. Karena bisa ketemu setelah hampir 1 bulan lah saya bisa kesini susah itu bisa ketemu juga dan ternyata Allah pertemukan dengan semuanya. Mudah-mudahan momentum ini untuk bisa menjadi ajang silaturahim yang kuat di pengawas Jakarta Pusat khususnya. Karena ruangan udah begitu bagus, ruangannya enak, kemudian saya betul-betul nikmatin kalau saya datang lebih awal karena bisa cari inspirasi, kemudian juga komunikasi sama banyak teman-teman dengan leluasa, dan ya kantor juga sering melihat kesini ada orangnya dan kebetulan sering melihat saya posisi kalau mereka sedang mengontrol ruangan-ruangan. Untuk itu saya dalam kesempatan yang baik ini yang pertama mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada yang selama ini saya bertugas sebagai pengawas dan kebetulan dimandatin sama teman-teman pengawas ya, mulai dari menjadi pengawas bilingual ya, pengawas double madrasah dan PAI ya. Sampai pengawas yang udah diputusin sebagai pengawas PAI saja. Nah saya ingat benar nih waktu saya masih jadi Pokjawas dua lembaga, teman-teman yang baru datang itu datang ke saya minta rekomendasi dan seterusnya itu. Alhamdulillah memang saya dimandatin sama teman-teman pengawas PAI untuk memutuskan berdasarkan objektivitas bukan subjektivitas, dan alhamdulillah itu sudah saya sampaikan ke teman-teman semua yang sekarang sudah pakem di Pokjawas Madrasah. Itu sebelum saya share ke teman-teman madrasah, saya manfaatin benar posisi saya sebagai ketua Pokjawas, saya share lagi ke teman-teman pengawas PAI yang punya madrasah. Ini plottingnya yang saya berikan dan teman-teman pengawas PAI tidak ada yang komentar, intinya sudah diacak berdasarkan jumlah madrasah yang ada, dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Menurut saya itu diantara perjumpaan saya pertama. Kemudian saya ingat lagi ternyata di tengah jalan kita harus berpisah ternyata ya, berpisah karena memang desakan dari regulasi ya. Setahu saya di berbagai daerah saya ikutin perkembangannya, begitu muncul juknis dari KSKK kalau nggak salah atau direktur madrasah mewajibkan supaya sesegera dalam waktu tahun sekian sudah wajib diputuskan madrasah dipisah antara PAI dan madrasah. Alhamdulillah akhirnya mungkin termasuk Jakarta Pusat yang terakhir memisahkan di Pokjawas antara PAI dan madrasah. Dan sampai segitulah perjalanan kita, ternyata menemukan tanda petik distorsi ya, kalau nggak mau dibilang masalah. Distorsinya mungkin karena faktor kita sudah beda binaan sehingga jarang bertemu. Hampir saya bisa duga ya di beberapa daerah, dan itu juga menjadi laporan ke saya, memang tanda petik ada problem sendiri
di internal pengawas di seluruh Indonesia. Pasca pengawas itu dipisahkan antara PAI dan madrasah. Tapi sebetulnya ketika kita mau mensikapinya dengan arif, insya Allah di belakang layar nggak ada yang tahu kalau kita punya problem terkait dengan sistem pekerjaan kita, tapi semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Seperti misalnya di Banten, kemudian di di Jawa Barat, itu saya temukan itu ada info-info terkait dengan pemisahan madrasah dan PAI, itu menjadi problem di lapangan. Setelah itu ya alhamdulillah saya sudah menjalankan tugas untuk menjadi Pokjawas. Ternyata diamankan lagi sama teman-teman menjadi Pokjawas PAI oleh teman-teman di sini, ada Bu Rina, Bu Lili dan gitu. Itu juga saya ikutin aja karena pada prinsipnya saya membangun komunikasi dengan pimpinan itu sifatnya kalau pimpinan komunikasi dengan Pokjawas kita siap, tapi kalau menyamakan posisi kita dengan struktural tanpa memikirkan nasib kita, itu yang selalu saya jaga ya. Dan itu ternyata berbanding lurus di daerah-daerah. Kemarin saya ke Jawa Timur, Ketua Pokjawas Jawa Timur itu sangat aktif ya. Dia sering melakukan kegiatan turun ke lapangan. Karena ketik saya dengerin dia diskusi dengan teman-temannya dengan bahasa Jawa, tapi saya ada sedikit yang saya paham. Ternyata ada gesekan di struktural ketika dia sering terlalu keluar karena memang kegiatannya bagus. Akhirnya ya begitulah namanya manusia, tidak ada yang bisa aman sendiri. Tapi dijawab sama dia, kami kegiatan mandiri. Kalau udah bicara kegiatan mandiri, orang struktural diam. Kenapa diam? Karena dia nggak bisa memikirkan kita. Nggak bisa memikirkan kita. Untuk kita bisa survive itu kan mesti ada topangan. Tapi karena Pokjawas mandiri, akhirnya mereka malah memberikan semacam trigger kepada teman-teman di struktural bahwa kegiatan yang bersifat mandiri itu ternyata tidak bisa menghalangi mereka untuk berperan aktif. Nah, itu ternyata kelihatan gitu kalau kita bisa memperkuat posisi kita dengan kemandirian kita, insya Allah teman-teman struktural juga akan bisa melihat kita sebagai kontributor yang bagus di lembaga. Nah, berikutnya ya saya terkait dengan posisi saya yang baru. Nah, saya sebetulnya tahu kabarnya itu bahwa yang akan mutasi itu bukan saya. Yang akan mutasi adalah Bu Lili. Itu pun saya dengar kabarnya masih tersyok-syok ya, nggak secara langsung gitu. Karena sesekali Bu Lili nyampein ke saya, tapi forumnya bukan forum resmi, sehingga saya nggak berani. Kenapa? Karena saya dididik di sini ya. Kalau nggak resmi saya nggak bakal berani. Artinya kalau itu saya jadikan sebagai latar belakang, saya sudah mendapatkan info gini, itu akan akan dikomentarin tajam oleh kolega-kolega saya di sini. Maka itu yang saya selalu terapkan. Begitu juga ketika saya komunikasi dengan MGMP dan KKB. Kalau itu ada kebijakan yang sifatnya tidak mengatasnamakan pribadi, itu nggak akan saya pakai sebagai keputusan lembaga. Maka dari situlah saya merasa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelembagaan itu harus tersampaikan semua informasinya, sehingga yang bisa mengkritisi tanda petik, yang bisa mengawal itu adalah teman-teman semua. Dan alhamdulillah itu selalu saya jaga. Maka insya Allah sampai saya mutasi, mungkin dugaan positif saya nggak ada tuh informasi di luar sana yang mengesankan bahwa saya tuh sendiri bergeraknya. Dan itu juga selalu saya sampaikan ke binaan saya. Kalau saya mau adakan kegiatan-kegiatan, kalau yang mau utus saya pribadi itu harus pakai surat Pokjawas, surat KKG MGMP kalau saya pribadi. Tapi kalau mau semuanya harus rame-rame saya. Alhamdulillah itu teman-teman nggak ada yang menjaga ketersinggungan, itu selalu saya jaga. Alhamdulillah udah selesai tugas saya terkait dengan menjaga etika di internal itu. Nah, karena memang selalu diamanatin saya selama di sini itu ya, tanpa disengaja. Pimpinannya itu bukan saya sebetulnya.
pimpinannya adalah kolektif kolegial itu. Boleh jadi yang dari rumah nggak bisa hadir, tapi statement-statementnya menjadi dasar saya untuk melakukan kegiatan dan seterusnya. Ternyata ya, saya dihubungin oleh pihak Kanwil untuk bertemu, dan setelah saya ketemu sana komunikasinya adalah seputar posisi saya untuk mutasi gitu. Dan saya nggak kepikiran kalau saya dalam waktu cepat itu akhirnya mutasi gitu. Dan karena yang saya kepikiran adalah Bu Lili yang mau mutasi itu, mutasi, dan itu pun Bu Lili mau bicara sama saya secara resmi, ya, cuman memang belum pernah saya dapetin bicara resminya gitu. Kenapa? Karena memang mungkin ada waktu yang tepat untuk beliau menyampaikan di forum resmi. Karena tadi kalau seandainya Bu Lili menyampaikan secara resmi pun akan saya sampaikan ke yang bersangkutan. Kalau begitu undang yang lain supaya yang komentar nggak saya doang. Gitu. Komentar dalam arti memberikan dukungan dan seterusnya. Dan ternyata sebelum Bu Lili mau mengundang kita posisi pengawas PAI, saya diundang dulu. Itulah qadarullah ya. Nah, udah begitu Bapak Ibu ya, saya jadi ingat kembali masa-masa saya di sini. Yang pertama ya, saya menikmati benar posisi saya ada di sini dan saya bisa komunikasi, khususnya kalau mau ke lapangan Bandung cepat benar saya. Setiap ada teman-teman pengawas di Indonesia kalau mau ada kegiatan di Jakarta, selalu saya tameng, nggak usah repot-repot, nanti saya bisa sampai dalam 10 menit. Dan itu di posisi saya sebagai pengawas sering saya lakukan itu, keliling di Jakarta tanpa diketahui oleh pimpinan. Dan itulah nikmatnya fungsional pengawas itu ya. Jadi tanpa disadari bisa jadi saya seminggu ada di Mekah tapi nggak ada yang tahu. Karena emang nggak di sana. Kenapa? Karena begitu nggak ada yang mantau posisi kita karena lebih fungsional, dan itu tupoksi kita jalan sebetulnya. Misalnya saya diundang ke Makassar itu saya cukup komunikasi dengan Pak Hendri, nggak perlu ke kepala kantor, tapi Pak Hendri yang tidak lanjuti untuk surat keluar. Sehingga saya komunikasi laporan kalau saya mau aja, kalau enggak, kalau yang penting tugas itu yang saya jalankan memang betul-betul penting. Itu saya manfaatin banget, makanya saya berharap teman-teman yang ada di sini ya bisa memanfaatkan ruangan yang ada untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Jakarta Pusat. Saya mau ngomong panjang-panjang tapi belum ketemu cluenya yang mana gitu. Ya itu panjang benar Bang. Segini belum panjang. Belum ketemu yang mana yang mau, karena kayak semuanya bagus semua kenangan yang saya dapat itu. Karena itu saya berpesan pertama kepada teman-teman jaga ruangan ini, karena kalau ruangan ini kosong khawatir nanti ruangan ini akan dipakai oleh struktural. Itu modusnya seperti itu. Kalau kita sering ada di sini, itu peluang besarnya adalah kita akan diperhatikan oleh mereka. Ini setahu saya Pak Tridarto ini banyak kritikan membangun kegiatan ini. Kenapa? Karena beliau mampu membuat suatu situasi bagus. Ya, kalau nggak ada beliau, puluhan tahun untuk Kementerian Agama begini itu nggak bagus-bagus. Tapi gebrakan beliau itu meskipun banyak beberapa sorotan, tapi ini legasi yang luar biasa. Memang begitulah kalau kita memberikan warisan, ya kita harus berani membuat terobosan. Ternyata di Jakarta Selatan juga ada ruangan semacam ini, aula. Di Jakarta Timur ada. Kita kan dulu aulanya hanya di bawah aja. Ini bagus, apalagi ruangan kita bagus begini, lumayan menurut saya, bisa Bapak Ibu manfaatin. Yang terakhir, ya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu bisa mengumpulkan saya di sini, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali ucapan terima kasih. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu bisa silaturahim ke tempat saya di sana. Saya di sana tuh masuk ke ruangan udah ngelewatin staf-staf gitu. Belum biasa saya duduk lama di sana itu, bawahnya udah mau keluar. Jadi alhamdulillah selama saya
menjabat itu hampir kira-kira 1 bulan, ya memang kegiatannya pas berbarengan ada terus. Jadi selalu saya komunikasi ke staf, saya lagi ada di sini gitu. Termasuk saya hari ini juga. Nggak tahu ke depan kalau memang saya udah harus nongkrong terus bagaimana, alasan apa yang saya mau buat gitu. Karena memang biasanya mobile gitu ya, kadang-kadang komunikasi ke jaringan apalah gitu yang dimanfaatin biar terkesan hari itu lebih baik dari hari kemarin gitu. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Saya ucapin terima kasih juga ke teman saya Pak Bu Ferry yang sering saya ketemu di ruangan ini, sering beliau juga berkeluh kesah ya, menyampaikan terkait dengan strategi pendampingan di binaannya. Dan kadang-kadang saya selalu ambil menjelang maghrib beberapa waktu di sini dengan Bu Ferry karena meskipun dia rumahnya dekat, saya juga kebetulan memang pulangnya harus malam, jadi saya sengaja menjadi basecamp saya sementara begitu. Mudah-mudahan pertemanan saya dengan Bu Ferry beberapa waktu untuk bisa nemenin satu sama lain, Bu Ferry ditemenin sama saya atau saya ditemenin Bu Ferry, itu menjadi amal Bu Ferry dan amal saya ini gitu ya. Nah, sejak Bu Rina yang selalu menemani saya, beliau dari rumah, saya di kantor. Sebaliknya beliau lagi ada di binaannya, saya lagi ada di binaan saya. Iya. Sehingga komunikasi tetap jalan. Iya. Teman-teman madrasah, saya berharap karena jumlahnya paling banyak, manfaatin ruangan yang ada, jaga kebersamaan supaya saya yakin ini talentanya luar biasa di Jakarta Pusat. Bu Ferry, kemudian ada mas-mas madrasah yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih ke Bu Lili, mudah-mudahan upayanya untuk bisa mutasi dan sekarang sudah keluar SK-nya di sana bisa lebih baik. Amin. Karena ada beliau punya hajat berat dan besar juga, yaitu mendampingi orang tuanya yang sedang dalam keadaan butuh dukungan. Dan Bu Lili satu-satunya laki perempuan di keluarga. Satu rumah satu laki ya. Iya. Tinggal kakak beradik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bingung ya mau ngomong apa. Yang saya hormati Pak Kasih, Jakarta Selatan, Ketua Pokjawas Jakarta Pusat PAI yang insya Allah definitif ya Ibu. Terus para pengawas madrasah yang saya sayangi, pada hari ini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih teman-teman bisa berkumpul dalam rangka mungkin ya pelepasan yang sebetulnya saya sih belum 100% lepas karena absen masih di sini. Jadi sedikit cerita tentang kronologis proses mutasi saya. Jadi memang sejak 2015 itu awal-awal saya pindah ke sini, itu saya memang tinggal di Jakarta Timur ya, di Jakarta Timur. Jadi tidak ada kendala, walaupun sedang lah ya jarak nggak terlalu pengaruh. Saya di Jakarta Timur itu menemani mertua gitu kan. Sebetulnya rumah saya sih memang di Bekasi, rumah saya di Bekasi, tapi ketika bapak mertua meninggal, jadi saya menemani ibu mertua gitu. Jadi jarak ke sini, ke Kemayoran, ke Tanah Abang itu tidak terlalu bermasalah buat saya gitu. Kemudian di tahun 2021 ibu mertua sudah demensia dan saya harus melepas karena tidak ada yang bisa mendampingi di rumah, takutnya hilang gitu kan. Jadi saya serahkan pendampingannya kepada kakak mertua. Nah, keluarga saya pun sudah semakin butuh tempat tinggal, anak-anak semua semakin besar, akhirnya saya kembali pulang ke rumah gitu. Dan ternyata seperti yang Bu Rina tanyakan, sekarang di mana tinggalnya? Di Bekasi. Kuat Luli katanya gitu kan. Ya, waktu itu masih kuat, masih pertama-tama awal-awalnya masih kuat gitu. Terus ya, akhirnya udah berjalan mau 2 tahun, udah 2 tahun lebih, ternyata lelah. Dalam perjalanan itu pun sebetulnya ada
tanggung jawab yang besar karena saya cuma 2 bersaudara. Saya perempuan sendiri seperti dikatakan Pak Zaki, kakak saya kerja yang agak susah ya untuk izin gitu. Jadi ya itulah, kalau pengawas kan bisa di mana-mana ya, kecil ke sana kecil ke sini gitu kan, bisa menghilang ya, dalam artian nggak selamanya menghilang sih, dalam artinya kita nyambi lah ya, fleksibel gitu kan. Jadi qadarullah orang tua saya dua-duanya sudah tidak bisa beraktivitas, dua-duanya harus di tempat tidur. Jadi saya harus jaga itu gitu kan. Terus bolak-balik rumah sakit, jarak yang jauh. Akhirnya saya sempat di bulan November itu, ketika bapak nanya, ini kronologisnya kenapa saya bisa diizinkan, bapak tuh nanya, kepala tuh nanya, tinggal di mana Bu gitu kan. Saya tinggal di Bekasi Pak gitu kan. Saat itu lagi lelah, saya bolak-balik ke rumah sakit. Terus saya bilang, boleh nggak Pak saya pindah gitu, karena saya lagi ngurusin orang tua. Oh boleh katanya, karena ini saya mau berperan untuk orang yang sedang berwalidain gitu kan, semoga bisa dapat keberkahan. Jadi akhirnya Bapak izinkan saya untuk mutasi gitu. Itu sih kronologisnya, saya yang minta dari bulan November. Terus sempat tuh saya pas lagi ada Silatnas, saya minta pendapatnya Ketua Pokjawas Timur, kalau seandainya saya ditempatkan di Timur, saya di binaan apa gitu kan, di Cakung. Ingat Cakung, saya ingat kontainer gitu kan, saya nggak berani tuh di Cakung, udah nggak jadi deh, saya mundur lagi tuh, terus lama-lama November, Desember, Januari, kok capek ya gitu kan. Jadi kalau perjalanan dari rumah ke sini tuh selalu ngelewatin Jaktim, ngelewatin Kemenak Jaktim. Saya setengah jam sampai di Kemenak Jaktim, harus jalan lagi ke sini 1 jam sampai 1,5 jam, kan jauh gitu kan. Itu saya bilang aduh kalau kayak gini, dan saya nggak pernah istilahnya, bukan nggak pernah sih, jarang gitu istilahnya pulang tuh sebelum jam 4 gitu. Selalu di Kemayoran stay gitu sampai jam 4. Jadi kalau misalkan pulang lewat Kranji tuh macet, banyak macetnya sampai rumah maghrib. Nah itulah yang saya merasa aduh capek ya gitu. Terus akhirnya udah saya ngajuin lagi, Pak boleh deh Pak saya izin pindah gitu kan, saya izin pindah. Ya udah diurus aja kalau mau pindah. Itu di akhir Februari sih sebetulnya, dan saya diam-diam karena saya pikir memang agak susah ya, sini kan binaan banyak, apalagi saya gurunya sampai 110 gitu kan. Ntar gimana ya, saya masih mikirin. Udah gitu saya mikirin Bu Ferry, sebetulnya sebelumnya tuh saya mikir Bu Ferry kan LDR gitu. Ya udahlah saya tunggu dulu Bu Ferry pindah gitu. Kalau misalkan memang saya masih boleh izin pindah ya nanti saya nyusul. Ternyata Bu Ferry, pemikiran saya Bu Ferry tidak jadi pindah karena kos di belakang. Ya udah saya akhirnya bergerak, saya mengajukan, saya konsultasi kepada gitu, konsultasi ke Pak Suaidi gitu. Belum berani saya konsultasi ke Pak Zaki karena ini kan sulit untuk pindah, ini sulit karena anjabnya kan 10 di sini anjabnya, yang diajukan tuh anjab 10, tapi kok cuma ada 4 bisa dilepas sama Bapak. Terus akhirnya saya tetap jalanin sampai didampingi Pak Eka juga ditegur sama Pak Kabid, harus menghadap Pak Kabak gitu kan. Nah pas mentok-mentoknya itu terurailah ketika halal di Istiqlal. Jadi pada dibilang, Bu Lili saya sama Pak Arif udah berusaha ngasih argumen begini-begini, ini udah lama memutasi pindah, tapi Pak Kabid tidak menyetujui karena anjabnya yang 10 itu. Nanti kalau halal saya kenalin Bu Lili, Ibu ngomong langsung sama Pak Kabid. Akhirnya di sanalah di Istiqlal saya izin dikenalin. Ini Pak, saya Bu Lili. Saya bilang alasannya begini, orang tua, rumah saya jauh,
oh ya sudah nggak apa-apa kata bapak gitu. Yang penting nanti ajak Pak Kasihnya ketemu dengan saya. Nah disitulah tuh akhirnya didampingi sama Pak Eka. Itu agak ini juga ya, Pak Eka saya suruh mendampingi ke Kanwil, belum datang juga, sampai akhirnya malah terjadi rapat duluan di sini antara kita, Bu Rina, Bu Ferry, sama saya. Nah di situ saya merasa oh teman-teman ikhlas ya, walaupun ada yang maksudnya kayak udah siap gitu loh. Ya udahlah, apalagi Bu Rina, saya suka curhat sama Bu Rina bahwa saya begini-begini, kata Bu Rina, ya paham gitu kan, paham Lili ya Bu, paham Lili kondisinya seperti itu, walaupun mungkin berat ya teman-teman, saya juga paham sih berat banget. Tapi ya gimana lagi ya, saya bukannya egois, cuma ya Kita punya Roro, ini mana Roro? sini Bu. Kenapa Bu? Sedih ya kan? Emang pasti berasa pasti kalian. Iya, terus akhirnya pas ngedengar itu katanya nanti pembagian wilayah begini-begini antara dasar dengan menengah dengan tingkat atas sudah dibagi berdua, saya agak lega juga. Saya sampaikan Pak Kabid bahwa nanti mungkin ya karena kondisi pengawas PAI juga kan langka ya di semua kota langka, dan mungkin ini juga dipersiapkan saya nanti di 2027 juga di Jatim sendiri ya, masih mendingan di sini masih ada 2, di sana dengan 10 kecamatan saya sendiri kalau tidak ada pengangkatan gitu loh ya, tapi ya itulah yang harus saya terima gitu kan. Cuma memang saya berprinsip saya harus sehat, karena cuma saya yang bisa diandalkan di keluarga, itu aja sih. Terus sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan selama ini saya diem aja gitu kan, karena apa namanya, nggak mau menyakiti teman-teman, sebetulnya nggak mau menyakiti teman-teman gitu. Cuma kalau namanya orang tua itu saya berat banget gitu. Guru-guru pun sampai sekarang saya belum kasih tahu kalau SK saya sudah keluar, karena kita belum sama-sama ya, belum menghadap Bapak, juga belum ketemu Pak Zaki, sampai akhirnya hari ini mungkin kalau sudah keputusannya fix baru saya akan pamit sama teman-teman, walaupun saya di Jakpus sampai akhir Mei itu, karena kemarin saya sudah menghadap ke Bu Rani kan, katanya nanti gaji ke-13 awal Juni supaya tidak ada masalah sama pencairannya, jadi Bu Lili tetap di sini aja ya, saya terima gimana baiknya. Dan saya juga sudah lapor ke Timur walaupun belum ketemu Pak Kasubag dengan Pak Kepala. Di sana juga saya sudah ditempatkan di Kecamatan Matraman insya Allah, tapi memang surat tugas belum ada, jadi saya masih bisa kemana-mana gitu. Sekali lagi saya mohon maaf sama teman-teman, terutama Waspai ya, mungkin ya menyakitkan banget saya diem-diem gitu kan. Saya diem-diem, saya juga takut sebetulnya mau ngomong tapi belum pasti kan gitu, mau ngomong tapi belum pasti karena kejegal di Pak Kabid gitu kan. Sampai akhirnya bocor sendiri. Saya juga mau bilang iya, SK belum ada gitu kan, bingung saya sebetulnya, takutnya kan oh nggak boleh nih gitu, karena Pak Kabid juga nggak bisa gitu. Sampai akhirnya saya pas menghadap ke Pak Eka, Pak Kabid cuma bilang ya udah, saya sudah dengar apa alasannya Bu Lili, kenapa Budi, cuma pesan sama Pak Eka tolong di handle, jangan sampai ada kegaduhan di sini gitu kan, karena memang pengawas di semua kota langka gitu, langka, tapi ya mudah-mudahan nanti ada pengangkatan gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih selama ini, ingat banyak banget gitu loh cerita, kemudian bantuan dari teman-teman, dari yang awal-awal baru jadi pengawas,
jalan bareng Pak Zaki, dicariin binaannya, naik motor kemana-mana kita ya bos ya, sampai nganterin si bos ngambil brosur S3 gitu kan. Terus Bu Rina tempat saya sharing gitu kan, dapat pengalaman arahan-arahan apa yang harus saya lakukan, bagaimana tentang pekerjaan maupun pergaulan ya, walaupun pergaulan. Bu Ferry juga yang banyak memberikan kenangan dalam mendokumentasikan setiap aktivitas kita gitu kan, yang semua orang nggak pernah mungkin terpikirkan untuk itu. Juga Wasmat ya, Bu Dewi yang akhirnya saya bisa naik pangkat top setelah 11 tahun. Bu Eni juga ya kan, yang mendampingi saya untuk arahan-arahan membuat anjab dan segala macam. Bu Roro dengan mempermudah ekin saya. Bu Wiwi dan Bu Neni, kita sama-sama sharing tentang RA. Semuanya itu bagi saya itu pengalaman pembelajaran gitu, yang tidak bisa saya lupakan. Terima kasih banyak. Saya 10 tahun di sini sudah mungkin ada kata-kata atau sikap saya yang bikin sakit hati, sehingga mungkin tidak termaafkan. Tapi saya minta maaf. Saya minta maaf banget kalau misalkan saya nggak sengaja gitu kan. Mungkin omongan saya yang membekas banget sampai mungkin seseorang sangat mendalam dengan sikap saya yang kurang berkenan, tapi saya nggak pernah menyimpan dendam apapun. Saya malah sangat